saya banggakan, yang sangat saya hormati Jika Tawagub, Wakil Bupati Jember, Bapak Haji Dr. Joko Susanto, yang sangat saya muliakan. Alhamdulillah, Bapak Ibu, beliau hadir di sini menyempatkan waktu menyapa kita semua. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita doakan beliau, mudah-mudahan selalu diberi bimbingan oleh Allah, diberi kesehatan, diberi panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, Bapak Ibu, beliau Kadinto orangnya sangat dermawan, sangat murah hati. Mata saya Kadinto dan gula memakan umroh Kadinto. Alhamdulillah. Dan gula taman KTV ini bukan banyak kabar yang sangat gembira. Dan gula Ibu melobi beliau ampun memberangkat salah satu orang seoleh panggilan seandi rezeki yang disemankan. Amin ya robbal. Tepuk tangan ini. Bang Kadinto khusus khusus dari wali santri laki atau putri, dan khusus Kabupaten Jember. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Hafalatul Imtikan dan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus haul almarhum Kiai Haji Ibrahim Al-Marzuki dalam suasana penuh keberkahan dan kebersamaan. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan utama dalam akhlak, kepemimpinan, dan tanggung jawab kehidupan. Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada para kiai, asatid, panitia, santri, serta seluruh masyarakat yang terus menjaga tradisi keilmuan dan akhlak. Pesantren adalah benteng moral umat, tempat lahirnya generasi yang berilmu sekaligus beradab. Peran pesantren ini sangat penting dalam membangun Jember yang beretika dan bermartabat. Pesantren tidak hanya melahirkan generasi yang berilmu, tetapi juga berakhlak. Sebab ilmu tanpa akhlak akan melahirkan kesombongan, sementara akhlak tanpa ilmu akan kehilangan arah dan pijakan. Namun sebelum ilmu dan akhlak itu tumbuh dengan kokoh, ada satu fondasi penting yang harus ditanamkan lebih dahulu, yaitu nalar berpikir yang sehat. Nalar inilah yang membedakan antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Dan kenapa kalau kita bicara ilmu, mungkin setan itu sudah lebih berilmu, lebih pinter kan begitu. Tapi kenapa Allah memerintahkan setan untuk sujud kepada manusia pertama, yaitu Nabi Adam? Salah satu alasannya karena manusia diberikan nalar, karena nalar inilah yang mampu menjembatani permasalahan-permasalahan kehidupan. Disinilah peran pembelajaran kitab kuning di pesantren yang sangat penting. Bukan sekedar kemampuan membaca teks Arab tanpa harokat, tetapi proses melatih ketelitian, kedalaman analisis, dan logika berpikir yang sehat. Kemarin saya diundang acara lomba amsilati di Desa Kesilir. Di situ saya merasa terharu. Artinya di Jember tradisi membaca kitab kuning ini ternyata masih sangat diminati dan diajarkan di pesantren-pesantren. Dan kemarin saya juga menyampaikan semoga amsilati tadi, lomba amsilati itu kedepannya bisa kita tumbuh kembangkan dan bisa kita
tradisikan ya kalau di Jember ada GFC, Festival Budaya, kenapa di Jember tidak kita lahirkan budaya terkait dengan keilmuan? Saya mencoba menyampaikan sekaligus berharap semoga di Jember kedepannya bisa dilaksanakan secara rutin setiap tahun, diadakan festival Kitab Kuning mungkin secara nasional atau bahkan kalau perlu festival Kitab Kuning internasional, sehingga Jember tidak sekedar dikenal sebagai kota budaya, tapi di Jember ternyata juga bisa melahirkan kota pemikir. Kan itu kira-kira. Dan tentu pada kesempatan ini saya mohon dukungan panjenengan semua supaya ke depan Festival Kitab Kuning bisa dilakukan di Jember yang kita cintai ini. Nilai-nilai ini sangat penting ditanamkan sejak dini agar anak-anak dan para santri tumbuh dengan nalar yang sehat serta pemahaman yang mendalam. Dengan logika yang kuat dan pemahaman yang benar, santri akan terhindar dari cara berpikir yang dangkal dan manipulatif. Ini juga yang perlu kita sama-sama ikhtiarkan. Jangan sampai generasi kita terbiasa dengan cara-cara yang manipulatif, karena manipulatif ujungnya adalah kedoliman, ujungnya adalah kebohongan yang ini harus kita perangi bersama. Karena dengan cara manipulatif tadi akan ujungnya ya akan memecah belah kita sebagai bangsa dan umat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, Isra Mi'raj mengajarkan pada kita bahwa kemajuan hidup harus ditopang oleh kekuatan iman dan akhlak. Sholat yang diwajibkan dalam peristiwa Isra Mi'raj bukan hanya ibadah, tetapi latihan kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini Jember tidak hanya menghadapi tantangan pembangunan, tetapi juga tantangan akhlak dan moral. Kita melihat semakin banyak perilaku yang pandai berkata-kata, namun miskin keteladanan dan komitmen. Budaya manipulasi yang dibungkus pencitraan sejatinya adalah bentuk kedoliman. Manipulasi merusak kepercayaan masyarakat dan melahirkan ketidakadilan, terutama bagi rakyat kecil yang seharusnya dilindungi dan dilayani. Islam mengajarkan bahwa kepemimpinan adalah amanah, bukan sekedar jabatan. Pemimpin yang baik bukan yang pandai tampil, tetapi yang jujur, bertanggung jawab, konsisten dalam ucapan dan perbuatannya. Saya mengajak para santri dan generasi muda Jember untuk menjadi generasi yang berakhlak mulia, berani jujur, dan berani menolak segala bentuk manipulasi. Dari pesantren inilah diharapkan lahir pemimpin masa depan yang amanah. Sebab peran pesantren sangat penting dalam membangun Jember yang beretika dan bermartabat. Ilmu tanpa akhlak akan melahirkan kesombongan, sementara akhlak tanpa ilmu akan kehilangan arah. Mari kita terus berupaya membangun daerah ini dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran, etika, dan keadilan. Kami menyadari pembangunan sejatinya adalah pembangunan manusia yang berkarakter, tidak sekedar membangun gedung, membangun hal-hal yang bersifat fisik, tapi lebih pada membangun sumber daya manusia. Semoga peringatan Isra Mi'raj menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kemuliaan Jember ditentukan oleh akhlak, bukan pencitraan, tapi oleh kejujuran dan bukan oleh manipulasi. Sebelum saya menutup sambutan saya, tadi saya sudah disentil sama Raumar. Beliau tadi mengusulkan, Pak, kalau ada doorpress untuk wali santri sebagai bentuk tanda mata, bentuk kecintaan Bapak kepada para wali santri yang sudah berjuang mondokne putra-putrinya untuk mencari ilmu. Karena niat Bapak Ibu sekalian mondokne putra-putrinya adalah bentuk pengorbanan dan perjuangan Bapak Ibu sekalian. Saya menyanggupi apa yang disampaikan Raumar tadi. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menghadiahi Bapak Ibu sekalian, ya tentunya
sebagai bentuk kecintaan saja, saya siapkan 1 tiket umroh untuk wali santri. Dan tentunya kalau di lotre kan ya juga susah. Biar Raumar saja yang memberikan pertanyaan pada Bapak Ibu sekalian, memberikan pertanyaan yang bisa menjawab dengan baik dan tepat, yang dapat tiket umroh. Monggo Ra. Terima kasih banyak Bu. Keren wali santri, orang sekolah santri, laki atau bini, dan kaula akan memberikan pertanyaan kepada panjenengan semua yang bisa menjawab. Nanti Bapak akan menghadiahi doorpress berupa umroh yang insya Allah nanti ikut ya haji pada bulan Maulid. Saya minta tepuk tangannya yang meriah satu kali lagi. Dan kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Monggo sini loh. Siap Pak, izin Pak Joko. Monggo. Monggo sini. Siap Pak. Asli wali santri 21. Monggo. Ngereng saya lain, ngereng tak saya status sekali tak. Walaupun saya ibu-ibu muslimat ngereng ya tak ada. Umroh kan itu, beri kelompok, beri gitu bener ya. Umroh, ngereng apa? Tahu nabi itu status kan itu. Dan ini pribadi beliau, uang beliau, uang pribadi bukan APBN, bukan uang pemerintah, pribadi beliau sendiri kan itu. Ngereng wali resa pondok santri laki atau begini, ngereng. Pertanyaannya seputar pondok pesantren Karangtengah. Ya Allah. Pertanyaannya seputar pondok pesantren Karangtengah. Ngereng. PMU 2 berdirinya tahun berapa? 92. Sip. 92. Benar. 92. Siapa? Siapa? Soandi. Iya. Allahumma sholli salam. Tepuk tangan satu kali lagi. Mohon. Izin Pak. Aduh, enggak Soandi itu ditami IBK aja nih sebuah. Subhanallah. Namanya siapa Pak? Siap Pak, izin Suwali Pak. Suwali. Wah. Yang mondok di sini putra apa putri? Siap Pak, Putri Pak. Oh putri. Putra nomor berapa? Putri nomor berapa? Siap umur 14 tahun Pak, mohon izin. Oh, oke. Oke, mungkin apa yang bisa disampaikan terkait dengan doorpress umrohnya tadi? Monggo. Siap, terima kasih Pak, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, barakallahu wa rasuluh, amin. Dengan barokahnya beliau Kiai Haji Khatimul Mahir Mawa'ul Karangtengah, tanpa disengaja dengan keadaan ridhonya Allah, terpanggilnya dengan suatu pertanyaan bukan mudah dan bukan sangat gampang. Adapun pada tahun 92 itu masuknya Timbul TV DKPNU 1 Pancasila Indonesia. Kenapa seperti itu? Dekatan tretan alumni PNU 1 Pancasila Indonesia. Semoga depannya pada tahun berikutnya bersama beliau Khatimul Mahir Pesantren Membawa Ulum Karangtengah, semoga giliran yang akan datang semoga masih bersama undian atau diberangkatkan bersama beliaunya Bapak Wakil Bupati Jember. Semoga diberi kesempatan yang banyak sekali. Dan juga saya sangat terima kasih kepada bapaknya juga bersama dengan PT PNU Ali Ibrahimi yang siap saya akan mendampingi beliau, memberikan semangat dan tumainah kepada semuanya alumni, baik yang belum dapat doorpress atau dapat undian bisa menghubungi beliaunya yang ada di tempat sekarang ini yang sangat barokah. Mungkin itu aja Pak yang saya sampaikan, sangat terharu Pak bagi saya sendiri. Juga salam setia buat doa dari istri saya juga sendiri Pak. Kebetulan saya sendiri sama istri di sini dari 92 keluarnya 98 Pak. Terima kasih, mohon izin Pak. Oke, semoga perjalanan umrohnya nanti diberikan kelancaran dan keberkahan. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.